Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Kita sudah melewati liburan yang panjang dan kita kembali kepada aktivitas kita kembali. Dan mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan di dalam kegiatan-kegiatan kita, di dalam kehidupan normal yang baru. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menantikan firman-Mu dengan rasa lapar dan haus, dan kami butuh firman-Mu senantiasa setiap hari. Biarlah firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami percaya kekuatan yang baru, pertolongan-pertolongan dari Tuhan, tuntunan hikmat dari Tuhan, bahkan kekuatan dari Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan dan kami butuh firman-Mu. Berbicara buat kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Malam ini saya akan sharing tentang mengatasi keraguan. Kita bisa mengalami keraguan, dan saudara, ragu-ragu adalah tanda dari orang yang tidak percaya. Kita sempat tidak percaya, bahkan kadang-kadang tidak percaya, tetapi jangan sampai kita hidup dalam ketidakpercayaan. Saudara, ragu-ragu berarti belum memiliki kepastian. Ragu-ragu berarti kita tidak bisa melangkah karena kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa memutuskan sesuatu, sehingga akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keraguan-raguan sebetulnya adalah sebuah keputusan. Oleh sebab itu, mari kita berubah dari ragu-ragu menjadi percaya, dari tidak percaya menjadi percaya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kepastian itu dihasilkan dari rasa percaya yang tinggi. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa ketidakpercayaan menyebabkan banyak masalah. Banyak masalah dalam kehidupan kita sering terjadi karena kita tidak percaya, karena kita ragu-ragu, karena kita tidak mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mengatasi keraguan? Ini yang kita akan pelajari. Bagaimana kita ini keluar dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Dan saya dorong kita semua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mengambil sikap dengan sungguh-sungguh, makin hari makin percaya kepada Tuhan. Yang pertama, percayalah. Bagaimana mengatasi ketidakpercayaan, bagaimana mengatasi keraguan adalah percayalah. Amsal 3 ayat 5-8 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kekasih Tuhan, mari kita belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan mari kita jangan bersandar, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kepandaian, jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Semua kepandaian, pengertian, hikmat yang kita punya itu terbatas. Tetapi hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga belajar mengakui Tuhan dalam segala perilaku kita, mengakui Tuhan dalam setiap pilihan kita, mengakui Tuhan dalam setiap keputusan kita. Mari jangan ambil keputusan sendiri, jangan ambil pilihan dan keputusan kita sendiri. Kita diskusikan dengan Tuhan, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka semua pilihan dan keputusan kita adalah pilihan dan keputusan Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan free will kita, kehendak kita kepada Tuhan. Kalau kita menggunakan free will kita, kehendak bebas kita, kita bisa seenaknya sendiri. Tetapi ketika kita memberikan free will kita, kehendak bebas kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memilihkan, menentukan apa yang terbaik buat kita. Nah, seringkali kita nggak mau melihat pilihan-pilihan Tuhan, melihat keputusan Tuhan, karena kita menganggap pilihan dan keputusan kita yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga belajar. Jangan merasa berhikmat, walaupun kita sudah diberi hikmat oleh Tuhan. Jangan merasa pandai, jangan merasa berhikmat,
Tetapi kita perlu selalu mengandalkan hikmat Tuhan. Rasa lapar, rasa haus akan Tuhan dan hikmatnya, firman-Nya harus kita punya. Itu yang membuat hidup kita bergairah. Terkadang kita burn out, terkadang kita lelah, terkadang kita capek, terkadang kita jenuh untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Maka beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita melakukan liburan. Liburan memang membuang kepenatan kita, keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita, dan terkadang memang mengeluarkan biaya. Tetapi saudara, liburan yang tidak mengeluarkan biaya pun ada. Ketika kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati keluarga kita, maka kita akan menikmati yang namanya holiday. Holiday itu liburan, tetapi holiday juga berbicara tentang hari yang kudus. Waktu kita menguduskan hidup kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kita menikmati holiday. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang menghiburkan, menguatkan kita. Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan dan butuhkan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita burn out, jangan sampai kita ini merasa sudah tidak berdaya lagi. Tetapi Tuhan akan memampukan kita supaya kita kuat menghadapi hari-hari kita dengan penuh semangat, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Saudara, kita juga harus belajar hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut, hormat, dan getar kepada Tuhan. Itu yang membuat kita ini makin hari makin kokoh berakar di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah lebat dan manis. Dan buah kehidupan kita dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan percayalah kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Hari ini apapun yang saudara sedang hadapi, sedang alami, sakit penyakitkah, masalah kehidupankah, masalah penghidupan, saya pastikan bahwa janji-janji Tuhan itu yang memampukan kita menjalani hari-hari kita dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama kita harus pelajari bahwa yang pertama adalah percayalah. Belajar percaya kepada Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jaga hati. Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, menjaga hati kita dengan serius. Menjaga hati sebenarnya merupakan kunci kehidupan kita. Pegang kunci kehidupan itu dengan menjaga hati kita. Urusan menjaga hati sebenarnya bukan urusan orang lain, tapi urusan kita sendiri. Tuhan bisa menjaga kita, tapi Tuhan menyerahkan kita, menyerahkan pilihan kita, menyerahkan free will kita, menyerahkan kehendak bebas kepada kita, supaya kita ini benar-benar menjaga hati. Artinya menjaga hati sebetulnya urusan kita pribadi. Saudara, oleh sebab itu jangan hidup sembrono, jangan hidup sembarangan, jangan hidup seenaknya. Orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus disebut murid Yesus. Murid dari kata disciple. Dari disciple kita sebetulnya tahu ada kata disiplin. Kalau kita mengikut Yesus, kita menjadi murid Yesus, kita juga harus mendisiplinkan kehidupan kita, mendisiplinkan karakter kita. Dan oleh sebab itu, jangan mau terpancing dengan godaan-godaan iblis. Dengan menjaga hati, maka kita tidak akan tergoda dengan godaan-godaan iblis. Iblis tetap akan menggoda, tetapi waktu kita menjaga hati, tidak terpancing, maka kita tetap kuat, tetap kokoh. Hal yang pertama, belajar percaya. Yang kedua, belajar menjaga hati. Dan yang ketiga, kita juga belajar untuk percaya tuntunan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Dikatakan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam bahasa yang lain dikatakan, apabila ia tersandung, ia tidak akan jatuh, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Ketahuilah saudara, ketika kita percaya tuntunan Tuhan, maka Tuhan itu benar-benar menuntun kehidupan kita. Kita yang berserah kepada Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan,
akan menikmati tuntunan-tuntunan Tuhan. Sebab Tuhan mau menuntun orang yang benar-benar percaya kepadanya. Tuhan mau menuntun kehidupan orang yang hidup berkenan kepadanya. Dan ketahuilah, Tuhan itu melindungi orang yang menaruh harapan kepadanya. Tuhan melindungi orang yang menyenangkan hatinya. Tuhan melindungi orang yang rendah hatinya. Tuhan melindungi orang yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu mari kita belajar percaya kepada Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Hal yang keempat sekarang, percaya pemeliharaan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya percaya kita tidak akan kekurangan, kita akan hidup berkecukupan. Asal kita tahu, asal kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan tepat waktu. Dan anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta. Dia akan memberikan pinjaman, bukan meminjam. Menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan benar-benar akan menikmati pemeliharaan demi pemeliharaan oleh Tuhan. Ada saja berkat, ada saja kecukupan, sekalipun memang harus terkadang melewati lembah kekelaman, terkadang harus melewati lembah air mata, tetapi Tuhan selalu dan selalu siap untuk menolong, memperlengkapi, menyediakan, menuntun, menyediakan segala yang terbaik buat kita. Ketahuilah saudara bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar sekalipun. Artinya Tuhan selalu berserta kita. Tuhan mau bersama dengan kita. Asal kita menjaga hidup. Asal kita tidak lengah. Penjagaan pertolongan Tuhan itu nampak nyata dan sungguh nyata. Orang benar akan menikmati hidup berkecukupan. Dan orang benar itu tidak pernah meminta-minta. Percayalah, kalau Tuhan kita mencukupkan, Tuhan kita memelihara kita, kita cukup minta kepada Bapa di surga, maka penyediaan itu disediakan. Mengapa orang selalu merasa kekurangan? Karena dia tidak bisa merasa cukup. Orang yang tidak bisa merasa cukup, artinya dia tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, artinya dia menentang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menentang Tuhan, tapi hidup berkenan kepada Tuhan, hidup benar, dan lihatlah, orang benar akan menikmati kecukupan, bahkan berkelimpahan. Orang benar hidupnya penuh dengan kasih dan belas kasihan. Kasih dari Tuhan yang ada dalam kehidupan kita menghasilkan belas kasihan, dan belas kasihan itu menghasilkan mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya mau berkata bahwa keturunan orang benar itu menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk. Dan mari kita belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan membuang segala keraguan dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, dan lihatlah pertolongan, pemeliharaan, tuntunan Tuhan senantiasa ada pada kita. Buang segala keraguan dan ketidakpercayaan. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara, menuntun, membela, menolong, memberikan berkat, memberikan hikmat, tuntunan yang luar biasa buat kami. Orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Bahkan sekalipun kami sempat mengalami sakit, tetapi kami mengalami kesembuhan dengan cepat. Dan kami percaya hari-hari ini anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit diberi kesembuhan dengan cepat, pemulihan dengan cepat. Baik pemulihan di dalam tubuh berupa daging, sakit penyakit, tulang, tumor, kanker, dan segala sakit penyakit yang lain, termasuk penyakit-penyakit yang mewabah hari-hari ini, beberapa waktu yang lalu, COVID-19. Kami berdoa, kami sudah melewatinya, dan kami menjadi pemenang kehidupan. Dan kami berdoa, hari-hari ini yang sedang sakit, baik
sakit-sakit yang umum maupun sakit COVID-19, bahkan hepatitis yang akut. Kami berdoa, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan dengan cepat, dan khususnya bangsa negeri Indonesia sembuh, pulih total. Demikian pula dengan negara-negara yang lain mengalami kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19 khususnya. Bahkan penyebaran hepatitis yang akut itu pun berhenti dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami minta tuntunanmu, berkatmu, pemeliharaan pertolonganmu buat setiap kami yang setiap hari bekerja, setiap hari kami melayani, setiap hari kami studi, bahkan yang hari-hari sedang ujian. Minta berkat, minta hikmat, minta kesabaran, pertolongan, kepandaian yang datang dari Tuhan untuk dapat mengerjakan ujian-ujian di sekolah mereka. Di dalam pekerjaan anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati dengan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat di saat yang tepat dan menjauhkan dari orang-orang yang mengganggu pekerjaan, rumah tangga, dan kehidupan serta penghidupan dari anak-anak Tuhan. Tuhan yang meluputkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kehidupan orang benar. Kami belajar percaya kepadamu ya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mulai malam ini kami percaya langit terbuka buat kami, pengalaman surga terbuka buat kami. Kami minta datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, di keluarga kami seperti di surga, di pekerjaan kami, di pelayanan kami seperti di surga. Dimanapun kami berada, kami menikmati pengalaman surgawi, karena Tuhan Sang Raja Surgawi itu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, biarlah malam ini kami dapat menikmati waktu bersama dengan keluarga kami. Dan kami percaya hari esok Tuhan yang pegang, masa depan kami Tuhan yang pegang. Kami percaya hari esok Tuhan yang menuntun kami. Segala keperluan kebutuhan kami hari esok, minggu ini, bahkan bulan ini, dan hari-hari ke depan, Tuhan sudah menyediakan. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu. Sekarang kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan, curahkan, limpahkan Tuhan segala berkat-Mu yang terbaik, terindah, yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami menikmatinya, kami menerimanya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan perlindungan kita, tetap percaya dan buanglah keraguan. God bless you.